setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabat terkasih, salam jumpa lagi dalam program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manet. Kali ini kita akan mendengarkan cerita iman dari sahabat Romo Bob dari Haikesak. Sebelum kita mendengarkan, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami mau bersyukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita iman dari sahabat Romo Bob. Kiranya Engkau mengurapi dia ya Tuhan, agar apa yang dia sampaikan untuk kami, semuanya itu berasal daripada-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo sahabat-sahabatku, di mana saja berada, salam jumpa dalam sesi sharing iman SMGN. Pada kesempatan ini, saya sahabatmu Romo Bob mau berbagi cerita iman yang pernah Romo alami. Cerita iman ini berdasar pada refleksi atas ayat kitab suci dari Injil Lukas bab 11 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kutipan Injil ini diambil dari perikop Injil tentang perihal berdoa, waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Baik sahabat-sahabatku yang terkasih, waktu itu tanggal 5 Mei hari Kamis, Romo berkunjung ke rumah sakit Kusta yang dikelola oleh suster-suster PRR di Nau, Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang menarik adalah di dalam perjalanan ke rumah sakit tempat orang-orang kusta dirawat itu, Romo ingat bahwa hari itu juga, hari Kamis tanggal 5, Romo ada 2 kali tugas atau pelayanan misa. Yang pertama jam 3 ada pelayanan misa requiem, dan juga jam 6 ada pelayanan misa peringatan 40 hari kematian di tempat tugasnya Romo di Puruk Haikesak, tetapi di lingkungan yang berbeda. Saking penasarannya saya tentang situasi di rumah sakit Kusta di Naup itu, saya berani untuk pergi ke sana hari itu juga, karena ada 2 tugas menanti. Saya tanggal 4 hari Rabu, saya sudah bergerak dari tempat tugas di Puruk Haikesak, sudah ke rumah Mama di Kabupaten Timur Tengah Utara juga, nginap di sana. Besok pagi jam 9 saya bergerak dari rumah Mama ke rumah sakit Kusta di Naup. Sampainya di Keva, saya tanya-tanya keluarga di sana, rumah sakit Naup itu di mana, lokasinya, bagaimana kondisi jalan di sana. Terus saya tanya-tanya juga estimasi waktu yang dibutuhkan untuk ke sana dan kembali dari sana. Dan ternyata informasi yang saya dapat, jalan ke sana tidak mulus, maksudnya ada jalan yang rusak, ada yang berbatu, jalan berlubang. Lalu lama waktu yang dibutuhkan di sana minimal 1 jam, kembali dari sana pun 1 jam. Jadi galaulah saya, bisa-bisa saya terlambat pulang ke
tempat tugas untuk melayani ekaristi penguburan jam 3. Kalau ekaristi peringatan 40 hari kematian jam 6, itu tidak apa-apa. Saya mulai bimbang, apakah harus kembali ke tempat tugas, kemudian cari kesempatan lain untuk mengunjungi rumah sakit Kusta di Naop, atau tetap ke sana dengan risiko saya bisa terlambat untuk melayani misa penguburan orang mati jam 3. Setelah timbang-timbang, saya hitung-hitung waktu, bahwa saya bisa untuk ke sana dengan catatan tidak boleh berlama-lama di sana, kurang lebih 10-15 menit di rumah sakit Naop, saya sudah harus pamit pulang. Maka saya membulatkan niat untuk ke sana. Dalam perjalanan saya terus merasa galau, bimbang soal itu, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Uskup dan juga Tuhan pasti menyertai saya dan melindungi saya di jalan. Sampailah saya di rumah sakit Kusta di Naop, bertemu dengan para suster PR di sana, bertemu juga dengan para medis. Lalu yang kesempatan paling menarik itu adalah ketika bertemu dengan para pasien kusta di sana. Bagaimana keceriaan mereka menyentuh hati saya. Keramahan para suster, terus saya lihat juga kesetiaan dari para medis di sana yang merawat para pasien kusta. Dari rencana awal yang sudah saya tetapkan untuk 10-15 menit, saya sudah harus pamit karena situasi di sana membuat saya sangat tersentuh dan menarik. Saya sudah lupa, mulai keliling dari bilik ke bilik, bercengkerama dengan setiap pasien kusta yang di sana. Lupalah saya untuk rencana bahwa saya di situ harus 10 atau 15 menit saja biar saya tidak terlambat pulang sampai ke tempat tugas. Ada tugas yang menanti. Ketika saya sadar sudah terlanjur, sudah hampir 2 jam saya di tempat itu, maka saya pun berpamitan. Setelah berpamitan, di jalan pulang mulai lagi galau, bimbang alasan apa yang harus saya siapkan ketika nanti sampai di tempat misa terlambat, atau jangan-jangan sampai di tempat misa orang sudah keluarga sudah menguburkan yang meninggal tanpa pelayanan misa. Selama perjalanan keluar, waktu itu saya ingat karena saya mau kunjung di rumah sakit Kusta di Naop ini kalau suster PRR, jadi saya pakai pin. Maka sepanjang perjalanan tangan sebelah nyetir sesekali saya usap-usap pin SMGM ini dan juga kalung salib ini, sambil dalam hati saya serahkan semua dalam penyelenggaraan Tuhan. Karena saya pulang dari Kefa dari Naop juga harus ngebut full, biar kalau terlambat pun tidak terlalu terlambat lah begitu. Dalam perjalanan tiba-tiba tanpa saya duga di dalam perjalanan ada telepon masuk dari keluarga yang meminta pelayan misa untuk penguburan. Saya tepikan otot, lalu saya angkat telepon. Dalam hati saya sudah sangat yakin bahwa ini pasti soal tanya Romo sudah di mana, umat sudah tunggu, keluarga sudah menanti untuk ini. Setelah atur nafsu baik, saya jawablah telepon. Halo Romo, selamat siang Bapak. Bagaimana Romo? Kami minta maaf Romo. Bagaimana? Ini apakah kita bisa tunda misa dan penguburan hari ini kan? Saya bilang itu tergantung keluarga.
karena saya juga masih di jalan pulang dari Keva. Oh ya Romo, begini, ini keluarga sebenarnya mau kubur hari ini, tetapi karena di sini lagi hujan, maka keluarga sepakat supaya nanti besok pagi baru penguburan terjadi, tetapi misanya langsung terjadi malam ini. Jadi Romo bisa layani misa malam ini? Saya bilang bisa. Jam berapa? Karena sebentar jam 6 saya ada misa peringatan 40 hari kematian. Baik Romo, nanti setelah Romo selesai misa 40 hari baru Romo datang ke rumah duka untuk misa. Kemudian nanti besoknya baru kami keluarga mengadakan acara penguburan. Terima kasih. Setelah selesai terima telepon itu, saya bahagia sekali, senang sekali, bersyukur sekali kepada Tuhan, dan juga berterima kasih sekali kepada Monsinyur Gabriel Manek. Saya yakin rupanya kegalauan saya, kebimbangan saya sebelum saya sampai di Nabon, setelah saya pulang dari sana, ketika dalam perjalanan, saya yakin didengarkan oleh Tuhan dan juga oleh Bapak Uskup. Karena saya ingat baik, untuk 2-3 minggu mulai dari pertengahan bulan April sampai awal Mei itu saya sangat penasaran untuk mau berkunjung ke rumah sakit Nau, di mana tempat orang-orang kusta dari berbagai tempat dirawat. Saya sangat bersyukur waktu itu, berterima kasih. Ternyata keinginan saya untuk berkunjung ke sana terpenuhi, lalu tugas saya juga tidak terganggu waktu itu. Dan saya ingat saya pulang sampai di tempat tugas, saya melayani Ekaristi. Ekaristi pertama itu peringatan 40 hari kematian jam 6, kemudian sekitar jam 7:30 saya ke rumah duka merayakan Ekaristi, misa requiem untuk besoknya keluarga memakamkan orang yang meninggal itu. Sahabat-sahabat terkasih, ketika saya merefleksikan pengalaman iman kecil ini, saya menjadi saya ingat juga akan salah satu ayat dalam kitab Mazmur 34 bab 34 ayat 5 yang berbunyi, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Ayat ini jadi penutup dari cerita iman kesempatan ini, karena saya yakin ketika saya pergi ke rumah sakit Nau, di sana saya temukan Tuhan di dalam diri suster-suster di sana, sebagai pengelola di dalam diri para medis, dan juga terutama di dalam diri para pasien yang butuh uluran. Sahabat-sahabatku terkasih, semoga cerita iman ini membantu kita semua, saya dan Anda kalian, untuk semakin hari berjuang untuk terus melayani dengan sepenuh hati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Monsinyur Gabriel Manek mendoakan kita semua. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, dan kami juga telah mendengarkan cerita iman dari Romo Bob. Kiranya iman kami semakin bertumbuh kepadamu ya Bapa. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat-sahabat terkasih, kita telah mendengarkan cerita iman dari Romo Bob. Semoga
iman kita semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh. Jangan lupa untuk menyaksikan cerita iman edisi-edisi yang akan datang yang tentunya sangat menarik. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Bapa